semuanya, berjumpa kembali dengan Bapak Ahmad Isnaini dalam materi matematika peminatan ya. Kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar, di mana yang lalu kita sudah menghabiskan materi bab 2 yakni tentang aplikasi limit tak hingga bentuk trigono. Nah, kali ini kita masuk di bab 3. Tapi sebelum kita belajar tentang turunan fungsi trigonometri, kita ulang sedikit ya turunan fungsi aljabar nanti yang digunakan rumus-rumusnya pada pelajaran kita ini. Nah, tujuannya adalah agar kalian bisa memahami dan menggunakan turunan fungsi aljabar dalam pemecahan masalah. Baik, saksikan ya videonya dengan baik. Jika ada yang pertanyaan nanti, silakan disampaikan di Discord-nya. Semangat! Materi turunan fungsi. Ini adalah review ya materi kelas 11. Karena ini rumus-rumusnya akan digunakan untuk pertemuan berikutnya. Ya. Ini materi kelas 11 kemarin ya, turunan fungsi aljabar. Apa-apa aja rumus turunan fungsi? Nah, yang pertama, jika fungsinya merupakan konstanta ya, sika, maka turunannya adalah 0. Sebagai contoh, misalnya fx-nya ini sama dengan 2, maka turunannya disebut dengan f aksen x, hasilnya adalah 0 ya. Asal dia angka, nggak punya x, maka hasilnya dia 0. Kedua, kalau dia hanya x, px, x-nya pangkat 1, maka bisa dihilangi x-nya, tinggal si p. Sebagai contoh nih, misalnya fx-nya adalah 2x, maka turunannya adalah 2 gitu ya. Fx adalah x doang, nah ini kan sebenarnya ada angka satunya, maka turunannya adalah 1 ya. Fx-nya sama dengan min 5x, maka turunannya adalah min 5 ya, seperti itu. Yang ketiga, jika dia pakai pangkat, maka pangkatnya ini n turun ke depan. Nah, dan pangkatnya berkurang 1. N-nya ini turun ke depan sini ya, jadi gini. Nah, contoh nih, fx-nya adalah x pangkat 2, maka turunannya f aksen x 2-nya ke depan. 2 kali x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2x pangkat 1 atau sama dengan 2x aja. Nah, itu lagi nih. Misalnya kita buat x pangkat 3, maka turunannya seperti apa? 3 x-nya pangkatnya dikurangi 1 ya. Maka hasilnya 3x pangkat 2. Bentuk yang keempat, seandainya ada huruf A depannya, angka A depannya, tinggal dikalikan ya, sama kayak nomor 3, kalikan aja A kali N. Misalnya nih, kita buat turunan dari 2x pangkat 4, maka turunannya adalah 2 kali 4-nya biasa ya, 2 tetap, jadi 4x pangkat 4 kurang 1 itu menjadi 8x pangkat 3. Nah, misalnya x-nya sama dengan min 5x pangkat 5, maka apa turunannya? Ini silakan tuliskan di catatannya. Yang kelima, jika dia ada konstanta C, berarti ini C-nya boleh keluar ya. Yang diturunkan si U-nya aja. Ini sudah kita gunakan tadi. Misalnya soalnya tadi adalah 2x pangkat 4. Nah, ini adalah fungsi. Ini kan tadi hasilnya tengok, 2-nya tetap. Nah, 2 tetap, tinggal turunkan si x pangkat 4 menjadi 4x pangkat 3 ya. Kalau ini dikalikan hasilnya adalah 8x pangkat 3. Cuman ini ada bentuk khusus ya, ingat nanti ini seandainya tadi bentuknya merupakan fungsi U dan berubah, maka turunannya C-nya tetap juga tidak berubah ya. Yang keenam, sekarang kalau ada tambah-tambah, maka kerjakan masing-masing, kerjakan si U, kerjakan si V. Sebagai contoh nih, misalnya fx-nya adalah x kuadrat ditambah dengan 2x dikurang 5. Maka turunannya, kerjakan masing-masing. Apa turunan x kuadrat? 2x. Tambah. Ya, kenapa tambah? Karena tambah.
Turunan 2x, 2 kurang. Turunan 5, 0. Maka ini hasilnya adalah 2x ditambah dengan 2. Ingat, kalau nggak tahu silahkan ditanyakan. Yang ketujuh, U kali V. Dia seperti ini. Nanti yang nomor 7 ini sering keluar nanti pas materi kita turunan fungsi trigono. Misalnya adalah x kuadrat kali x tambah 1. Boleh aja kalikan ke dalam sebenarnya, ya kan? Tapi kan karena ini pangkatnya 1. Kalau pangkatnya ada 2, 3, 4, 5 seterusnya, kan nggak mungkin ke dalam. Kita gunakan ini supaya gampang. Ini namanya si U, ini namanya si V. Maka buat U sama dengan x kuadrat. Maka U absen artinya turunannya. Apa turunan x kuadrat? 2x. V adalah x tambah 1. Turunannya, turunan dari x 1, turunan dari 1 0, x 1. Nah, tugas kalian tinggal menggantikan yang kita peroleh ini ke rumus ini. Nanti dituliskan di catatannya yang benar ya. Yang ke-8 sekarang bagi-bagi. Ini rumusnya. Sama ya. Coba kita kerjakan turunan dari 2x ditambah dengan 4 per 4x ditambah dengan 3. Ini anggap sebagai namanya U. Jadi U-nya sama dengan 2x tambah 4. Jadi U aksen berapa? 2. T yang bawah ya. 4x tambah dengan 3. Maka V aksen 4. Gunakan rumus ini ya. Disuruh kalian gunakan rumus ini. Nanti jawabannya itu kalian harus peroleh nih, hasilnya adalah min 10 per x 4x ditambah dengan 3 kuadrat. Ingat ya, temukan dapatnya dari mana dengan rumus yang ini. Ini soal yang nomor 7. Ya, nomor 8 ya, bentuk yang nomor 8. Sekarang bentuk yang nomor 9. Ada dia U kali X pangkat N. Jadi sebenarnya kita ngerjakan ini itu menggunakan yang pertama disebut dengan aturan rantai. Nanti setelah ini kita akan menemukan rumus yang baru yang untuk mempermudahnya perhitungannya ya. Sekarang yang namanya aturan rantai itu kita harus kerjakannya pakai pemisalan ya. Pakai pemisalan. Apa yang dimisalkan? Atau ini ke contoh langsung ya. Kita ke contoh langsung biar lebih gampang. Misal nih, tentukan turunan dari fx adalah x kuadrat tambah 1. Loh, kalau gini kenapa pakai dimisalkan? Iya, karena ada pangkatnya. Tapi kalau kita buat pangkat 5, wow, ini kan nggak mungkin dijabarkan. Cara ngerjakannya ini dimisalkan. U namanya x kuadrat tambah dengan 1. Turunkan. Lambang turunan adalah du per dx. Adalah 2x. Nah, makanya soalnya berubah. Menjadi fx sama dengan u pangkat 5. Ingat ya, tadi x kuadrat tambah 1 adalah si u. Turunkan. Namanya df per du. Adalah 5u pangkat 4. Ingat ya, turunan dari u pangkat 5 adalah 5u pangkat 4. Yang namanya aturan rantai tetap ditanyanya adalah df per dx ya. Berarti ini hasilnya adalah df per du kalikan dengan du per dx. Df per du nya ini 5 kali u pangkat 4. Du per dx ini 2x. Maka hasilnya adalah 5 kali 2x 10x kali u pangkat 4. Gantikan u nya menjadi 10x kali x kuadrat tambah 1 pangkat 4. Seperti ini kalau mengerjakan menggunakan aturan rantai. Nah, dikembangkan aturan rantai ini ya, ingat ya, ini aturan rantai bakal digunakan di pertemuan berikutnya. Dibuatlah rumus seperti ini. Nah, ini fungsinya. Seperti biasa nanti n-nya ke depan ya, pangkat. Ini adalah turunan yang dalam. Jadi bahasa seperti ini. Jika soalnya x kuadrat ditambah 1 pangkat 5, maka langsung aja turunannya adalah 5 ke depan. 5 kali x kuadrat tambah 1 pangkat 4. Ini kan seperti biasa. Tapi kalikan lagi dengan turunan yang dalam.
turunan dari x kuadrat adalah 2x. Turun dari 1, 0. Makanya hasilnya adalah 10x kali x kuadrat tambah 1 pangkat 4. Nah, ceklah sama yang tadi, jawabannya pasti sama. Tapi ini dibuat agar kalian bisa mempermudah. Tetapi ada soal yang tidak bisa dikerjakan selain pakai aturan rantai. Makanya aturan rantai juga wajib tahu ya. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, bagaimana materi kita tadi? Apakah semua sudah bisa dipahami dengan baik? Jika masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar pembahasan yang di Discord-nya. Bisa kita simpulkan untuk materi kita kali ini, ya, dari rumus-rumusnya itu yang Bapak sisipkan ada 9, itu sebaiknya kalian hafal semua, ya, hafal ke 9 rumusnya, karena itu akan kita gunakan untuk menurunkan fungsi trigonometrinya. Kemudian kita juga memahami aturan rantai seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan. Karena ada beberapa rumus trigonometri yang tidak bisa dijelaskan tanpa aturan rantai. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Jadi sebagai penutup, Bapak minta agar kita sama-sama tetap di rumah dan kesehatan agar kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Semangat!